Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, kita baru saja meninggalkan bulan suci Ramadan. Kita sekarang berada pada 10 Syawal. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal ibadah puasa kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosa kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Muttafaqun alaih. Man shoma Ramadana, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan imanan karena iman wa ihtisaban mengharap pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kaum muslimin rahimakumullah, kita pada kesempatan siang hari ini memasuki 10 Syawal. Ada yang harus kita kerjakan di bulan Syawal ini. Salah satunya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Ada 5 keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang pertama, puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal itu akan mendapatkan ganjaran seperti puasa setahun penuh. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana tsumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri." Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawalin, lalu berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa setahun penuh, mendapatkan ganjaran pahala seperti puasa setahun penuh. 30 hari kita berpuasa di bulan Ramadan dikali 10 300. 6 hari di bulan Syawal, 6 kali 10 60, menjadi 360 hari. Itu ganjaran seperti puasa setahun penuh.
Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan sampai kita sia-siakan meninggalkan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal ini. Yang kedua, keutamaan puasa sunnah Syawal ini seperti sholat sunat rawatib, menutupi kekurangan dan menyempurnakan hal yang wajib. Mungkin banyak di bulan Ramadan nanti puasa kita kemarin banyak kekurangan, maka dengan puasa sunnah 6 hari bulan Syawal ini menutupi kekurangan dan menyempurnakan hal yang wajib. Dan yang ketiga, keutamaan puasa sunnah 6 hari bulan Syawal itu pertanda ibadah puasa kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika puasa kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita melakukan ibadah selanjutnya. Sebagaimana ungkapan para salaf, min thawabil hasanatil hasanatu ba'daha wa min jaza'is sayyi'is sayyi'atu ba'daha. Di antara min thawabil hasanatil hasanatu ba'daha, di antara balasan kebaikan-kebaikan selanjutnya, di antara balasan kejelekan-kejelekan selanjutnya. Jadi jamaah sekalian, ketika kita begitu mudah, ringan sekali melaksanakan ibadah puasa Syawal ini, itu pertanda dari Allah bahwa puasa kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita begitu berat melaksanakan puasa sunnah Syawal ini, itu pertanda kata para ulama kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala Ramadan kita. Min thawabil hasanatil hasanatu ba'daha wa min jaza'is sayyi'atis sayyi'atu ba'daha. Balasan kebaikan selanjutnya, balasan kejelekan selanjutnya. Yang keempat, kita melakukan puasa Syawal ini itu bentuk syukur sang hamba kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah itu senang melakukan ibadah-ibadah sunnah. Sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, beliau senantiasa melaksanakan tahajud. Padahal beliau jamaah sekalian luar biasa. Istrinya bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai baginda Rasulullah, engkau telah dijamin surga, dosamu sekarang akan datang diampuni oleh Allah. Kau begitu semangat melakukan ibadah-ibadah sunnah, tahajud. Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah sunnah yang kita lakukan ini, puasa 6 bulan Syawal, tahajud dan sebagainya, sholat duha, itu bentuk syukurnya sang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, puasa 6 hari bulan Syawal itu menunjukkan kita continue dalam beribadah, bukan ibadah musiman. Semangat ke masjid hanya di bulan Ramadan, semangat baca Quran hanya di bulan Ramadan. Kata para ulama, sejelek-jelek manusia ibadah musiman, semangat baca Quran berkali-kali khatam, bagus kita berkali khatam, tetapi yang disayangkan setelah Ramadan Al-Quran disimpan di atas lemari, berjumpa tahun depan, Ramadan tahun depan. Inilah kata para ulama, sejelek-jelek manusia semangat baca Quran hanya di bulan Ramadan. Luar biasa di bulan Ramadan, tak berhenti baca Quran. Tetapi kata para ulama, setelah Ramadan kau berhenti baca Quran, setahun lagi, itu jelek sekali manusia seperti itu. Melangkahkan ke masjid hanya di bulan Ramadan. Ramadan pergi, selamat tinggal Al-Quran, selamat tinggal masjid, selamat tinggal Rasulullah, selamat tinggal Allah. Inilah manusia yang paling jelek kata para ulama. Ingat Allah hanya di bulan Ramadan. Jamaah sekalian, pesan para ulama kepada kita untuk supaya kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Sadarkan jiwa kita bahwa kita pasti mati. Banyak sedari kita mati mendadak. Karena kata para ulama,
menyadarkan manusia dari sifat ujub, sombong, takabur, susah taat kepada Allah, berat ke masjid. Sadarkan, wahai jiwaku, wahai jiwa, kamu pasti mati. Banyak kita lihat kawan kita agi muda mati. Kemarin jamaah sekalian, warga kami Dusun Timur 2, Desa Air Raya, umur 43 tahun, luar biasa menjaga kebugaran tubuhnya, rutin olahraga, jogging, habis subuh jogging, check up, donor darah, makan teratur, check up terus. Agi sedang lari, jogging, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mati mendadak. Kemudian kami tanya kepada istrinya, apakah ada rewet jantung? Tidak. Dia rutin olahraga, rutin check up. Yang namanya maut, jamaah sekalian, ketika sudah tiba, tidak dapat dimajukan, dimundurkan walaupun sesaat. Maka benarlah kata para ulama, untuk menyadarkan jiwa ini, sadarkan bahwa kita pasti mati. Banyak umat saudara kita agi segar bugar mati. Ayah kita, umat kita, adik kita, anak kita yang kita sayang, kita cintai, mati mendadak. Karena syarat mati tidak harus tua. Banyak bayi mati. Syarat mati tidak harus sakit, segar bugar, olahragawan, check up, mati. Inilah namanya kematian. Jangan sampai jamaah sekalian kita malu kepada Allah, tidak pernah nempuh masjid ketika sudah meninggal dunia, paling depan dari imam, malu kepada Allah, malu kepada malaikat. Selama hidupnya tidak pernah nempuh masjid, giliran meninggal dunia posisi lebih depan dari imam. Ini yang harus kita hindari. Maka mumpung pada kesempatan siang hari ini kita masih hidup, mari rajin-rajin kita taat kepada Allah, rajin-rajin ke masjid. Karena kematian tidak tahu kita, begitu cepat kematian ini, begitu cepat. Kita malu kepada Allah jamaah sekalian. Jangan sampai posisi kita paling depan dari imam, selama hidupnya tidak pernah ke masjid. Inilah yang menyedihkan, yang memalukan bagi kita. Oleh karena itu jamaah sekalian, saya ulang sekali lagi, tujuan puasa bulan Ramadan menjadikan kita manusia bertakwa kepada Allah. Orang bertakwa khasyah, rasa takut yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil hadits fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.